Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di video kali ini. Di video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Kemungkinan video ini akan masuk di Merapat atau enggak mungkin di vlog ya, lihat nanti. Tapi video kali ini akan berbeda soalnya video kali ini akan dibawa sambil jalan-jalan. Sekalian cuci-cuci mata di sekitaran area-area hijau ini. Dan seperti yang terlihat bahwa siang ini sangat cerah. Ini awan-awan dan langit-langit sangat cerah. Ada juga beberapa suara kicauan burung, jadi maafkan kalau misalkan nanti suaranya mungkin akan terdistraksi dengan hal-hal yang ada di sekitar. Oke, mari kita mulai video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kaitan antara evolusi dan juga bersyukur. Oke, mungkin konsep ini akan agak sedikit ngesklak gitu, kayak agak berbeda dengan konsep yang seharusnya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi berbeda itu baik. Jadi kita semua tahu bahwa ada banyak sekali teori-teori evolusi yang berkembang, yang ada, yang dikembangkan, yang ditemukan, yang dipercaya oleh banyak orang. Ada teori yang disebut yang dibuat oleh Charles Darwin atau Lamarck atau teori-teori lain. Ada bahkan teori-teori yang bisa dipercaya, ada juga teori-teori yang masih dipertanyakan, ada juga teori-teori yang bahkan bagi kita itu mungkin kayak nggak masuk akal deh. Tapi dari semua teori-teori itu, pada kesempatan kali ini saya nggak akan membahas tentang teori-teori itu karena saya juga tidak punya kapasitas untuk hal itu. Bukan kapasitas saya untuk membahas mana teori yang cocok atau segalanya, enggak. Tapi di sini saya ingin berbicara tentang bagaimana seleksi alam itu bisa membuat atau bisa membangun kepribadian baru atau bahkan orang-orang baru yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu bentuk teori evolusi menyatakan bahwa adanya makhluk hidup sampai saat ini atau makhluk hidup yang ada saat ini adalah hasil dari seleksi alam. Kita semua, bukan semua, kita tahu bahwa seleksi alam itu ada, tapi kita mungkin tidak bisa menyatakannya atau kita tidak bisa mempercayainya secara 100% karena tidak ada bukti nyatanya. Karena kan evolusi itu berlangsung selama berabad-abad, berjuta-juta tahun yang lalu, yang bahkan kita tidak tahu sebenarnya dulu tuh ada gimana sih, atau ada bentuk aslinya tuh gimana sih, kita nggak akan pernah tahu. Kita tidak punya bukti yang nyata, istilahnya seperti itu. Tapi bagian dari seleksi alam tersebut menyatakan juga, teori evolusi juga menyatakan bahwa adanya makhluk-makhluk hidup yang ada sampai saat ini adalah makhluk-makhluk hidup yang bisa bertahan dari adanya uh, seleksi alam atau perubahan-perubahan pada alam. Nah, bagaimana itu bisa dikaitkan dengan bersyukur? Mungkin teman-teman semuanya akan bertanya, ih apa sih? Nggak masuk akal banget. Ya iya, saya juga berpikirnya seperti itu sebenarnya. Tapi kita semua tahu kalau misalkan kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, manusia adalah orang-orang yang pastinya akan bergaul atau istilahnya pasti akan bercengkrama dengan orang-orang di luar dirinya sendiri, entah itu teman, keluarga, pasangan, dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa ketika kita bersosialisasi dengan orang, ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa tertekan, sedih, tapi ada juga hal-hal yang membuat kita senang. Lalu kemudian kita akan bersikap atau kita akan tahu bahwa oke, hal ini bisa membuatku senang, maka aku akan mendekatinya. Atau hal-hal yang sedih itu kita akan tahu bahwa oke, ini hal-hal yang tidak sesuai dengan moodku atau tidak sesuai dengan kepribadianku, maka kita akan pergi. Nah, menurutku itu adalah bagian dari bagaimana seleksi alam bekerja secara sederhana. Seleksi alam ini bekerja dengan cara kita akhirnya tahu, oke, ini cocok untuk kita nih, maka oke, ayo kita jalankan. Tapi kemudian ada juga hal-hal yang membuat kita kayak, oke, ini nggak cocok nih, aku harus tinggalkan. Nah, itu adalah bagaimana kita menyeleksi atau mensortir hal-hal di sekitar kita, mana yang kita mau lakukan atau mana yang membuat kita nyaman, mana yang karena kita tinggalkan dan sebagainya. Dan dengan ada hal-hal yang kita tidak sukai, kalau mungkin dengan hal-hal yang kita sukai, kita bisa berkembang, kita bisa menentukan bagaimana diri kita bisa mengembangkan diri kita di sana. Tapi kalau untuk hal-hal yang kita tidak sukai, akhirnya kita belajar untuk menjadi seseorang pribadi yang baru. Dan ada satu situasi, bukan cuma satu, ada beberapa situasi yang mengharuskan kita untuk oke, kamu harus menentukan langkahmu di sini. Kita tidak ada di pilihan yang membuat kita nyaman, semua pilihan yang ada itu membuat kita sedih, membuat kita tertekan, bahkan kita kadang tidak diberi pilihan, jadi kita harus jalan, kita harus terima apa yang ada. Dan halo guys, kembali lagi bersama aku, tapi maaf, bajunya ganti soalnya kemarin kameranya mati. Jadi ya, bagaimana seleksi alam itu menyeleksi kita, membuat kita membangun kita menjadi satu pribadi yang baik. Dan menurutku itu adalah bagaimana kita seharusnya bersyukur dalam artian oke, berarti alam masih pengen kita nih untuk bertahan, dan alam pengen kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan itu adalah, menurutku itu adalah bagaimana caranya kita untuk
berhasil menjadi pribadi yang baru, yang lebih tangguh lagi dari sebelumnya, yang akhirnya bisa bertahan di seleksi-seleksi alam yang seterusnya, akhirnya terbentuk lagi pribadi yang baru dan lainnya. Dan menurutku ini bisa cukup dikaitkan dengan adanya pandemi yang berlangsung. Kita semua tahu bahwa pandemi ini membawa kita atau membuat kita jadi cukup berbeda, bahkan bisa dibilang berbeda jauh dari kita yang ada sebelum pandemi. Dan itu termasuk bagaimana alam menyeleksi kita. Dan di sini tuh aku nggak mau bicarain tentang bagaimana pandemi itu berlangsung atau misalkan gimana virus itu ada dan membuat menjatuhkan banyak korban, enggak. Aku nggak mau bicarain soal itu karena itu bukan kapasitasku. Yang mau aku bicarain adalah pandemi ini cukup sulit untuk dilewati. Pandemi ini cukup lama dan terbilang nggak pasti kapan selesainya. Pandemi ini juga lah yang akan membawa kita, yang akan membangun kita ke pemikiran-pemikiran yang baru yang beda dari sebelumnya. Buktinya apa? Misalkan dulu kita berpikir bahwa apa sih online itu kayak cukup menyulitkan, cukup sulit untuk dimengerti. Maaf, ini banyak distraksi, ada pohon-pohon yang sedang berbunyi, tapi oke lah, ada udara-udara segar yang perlu untuk dinikmati. Bagaimana pemikiran kita akhirnya ada bahwa sebenarnya sistem online itu tidak sesusah itu. Sistem online bisa dipelajari, kita akhirnya lebih banyak menerima keadaan, banyak istilah baru yang kita pelajari, banyak orang-orang baru yang kita kenal dari situs-situs online, banyak teori-teori, pemahaman-pemahaman baru, bahkan kita menemukan banyak cara yang baru yang kita mungkin kalau misalkan ini nggak ada, kita jadi kayak apa sih kayak gitu. Dan kenapa aku bilang kita tuh harus bersyukur? Karena di situasi ini nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk menikmati apa yang ada. Nggak semua orang bisa bertahan sampai saat ini. Nggak semua orang bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Nggak semua orang bisa tetap berpegang teguh sama apa yang dia pegangnya selama ini. Dan dalam hal ini maksudnya berpegang teguh tuh pasti ada banyak orang yang udah merencanakan rencana A, B, C, dan ada orang yang harus melakukan rencananya sesuai dengan yang direncanakan itu, dalam artian gak ada perubahan tapi ternyata ada satu dan lain hal yang diinginkan ataupun hal yang tidak diinginkan terjadi sampai akhirnya gak bisa berjalan. Dan menurutku apapun yang terjadi sama kamu sekarang ini, mungkin kamu sedang sedih, marah, kecewa, frustasi, putus asa dan sebagainya, rasa-rasa yang menurut kamu itu sama sekali gak enak, rasa-rasa yang menurut kamu bukan kamu banget, mungkin kamu selama ini tetap hahaha dan segala macam, ya kita coba untuk syukuri. Mari kita ubah perspektif kita untuk mensyukuri cobaan yang ada atau tantangan yang ada itu menjadi sesuatu hal yang baru yang akhirnya membangun kita untuk jadi seseorang yang baru juga. Dan kiranya adanya seleksi alam itu akhirnya membangun kita untuk jadi manusia-manusia yang lebih kuat. Mungkin saja pada saat seleksi-seleksi alam itu terjadi, mungkin kayak kita berpikir, aduh gimana sih kayak gitu, kita marah gitu, pasti kita marah karena kita nggak terima dengan adanya kondisi baru, kita nggak bisa langsung beradaptasi. Tapi setelah itu pasti akan ada pribadi kita yang baru lagi, pasti akan ada pesan moral yang baru lagi, pasti akan banyak hal-hal yang baru lagi yang kita makin bisa eksplorasikan. Dan kamu perlu bersyukur, kamu harus tahu kalau kamu itu berharga karena sampai saat ini nyatanya kamu masih bisa ada. Dan kamu harus mensyukuri keberadaan kamu saat ini apapun keadaannya. Gak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu sedih, kamu marah, kamu ekspresikan, ya nggak apa-apa. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, jangan pernah untuk menyerah, karena kamu nggak tahu apa hal yang akan kamu hadapi ke depannya. Dalam hal ini kamu nggak tahu, mungkin ada kebahagiaan yang menanti kamu di tengah hal-hal ya buruk yang menimpa kamu. Aku juga bicara seperti ini bukan berarti aku nggak pernah punya beban dalam hidup. Aku bicara seperti ini bukan berarti aku nggak pernah dapat seleksi alam itu. Aku pernah, kita semua pernah. Dan ya kita semua adalah orang-orang yang beruntung karena bisa bertahan sampai saat ini. Oke, live report ini udah kayak berita. Anginnya cukup kencang dan cukup mendistraksi suaraku, tapi semoga suaraku masuk. Terima kasih karena kamu udah menonton video ini, dan maaf kalau misalkan banyak suara-suara yang mengganggu. Itu semua di luar kendaliku. Aku harap kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Aku harap kamu bisa bertahan setidaknya untuk hal-hal sederhana di sekitar kamu. Sesederhana kamu bisa nonton film kesukaan kamu, mendengarkan lagu Tulus Hati-Hati di Jalan yang saat ini sedang trending, ataupun hal-hal kecil lainnya yang sederhana tapi akhirnya kalau bahasa Inggrisnya make your day. Sebagai penutup, aku mau bilang kalau misalkan apapun yang terjadi sama kamu,
Anggaplah itu sebagai sebuah media untuk membangun kamu. Kita sama-sama belajar untuk jadi sesuatu atau sebuah hal yang membangun sebuah hal yang baru, sebuah kepribadian yang baru. Gak apa-apa kalau kamu sedih, gak apa-apa kamu marah, ekspresikan dirimu sebebasnya kamu, tapi jangan lupa untuk tetap berusaha lagi selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kepada kamu yang mungkin saat ini sedang sedih, semoga kesedihan itu tidak berlama-lama, dan aku yakin kamu adalah orang-orang yang hebat karena udah ada pada tahap ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu dan berjumpa di video-video selanjutnya. And have a great day. Lihat kelihatan gak ya awannya? Dadah.